Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi pertemuan 6, studi kelayakan proyek dari aspek SDM dan manajemen, bagian yang kedua. Kita sudah membahas pada bagian pertama mengenai perencanaan SDM, analisis pekerjaan, rekrutmen, seleksi, dan orientasi, produktivitas, dan pelatihan dan pengembangan. Pada bagian 2 ini kita akan bahas tentang prestasi kerja dan kompensasi, perencanaan karir, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Juga nanti saya akan tambahkan satu aspek manajemen yang belum pernah dibahas sebelumnya, terutama pada pertemuan 3, pada pertemuan 3 pengorganisasian proyek, itu ada yang belum kita bahas. Prestasi kerja. Hasil penilaian prestasi kerja karyawan dapat memperbaiki keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja. Penilaian prestasi kerja perlu dipersiapkan, di mana sistem penilaian harus berhubungan dengan pekerjaan, praktek, memiliki standar, menggunakan ukuran yang dapat diandalkan. Penilaian juga harus dipersiapkan agar tidak melibatkan emosi dalam penilaian. Beberapa faktor yang mungkin berpengaruh: halo efek, enggan menilai hal-hal yang ekstrim, terlalu lunak atau terlalu keras, prasangka pribadi, dan hanya menilai berdasarkan data atau fakta yang terakhir saja. Kompensasi. Kompensasi didefinisikan sebagai balas jasa untuk kerja karyawan. Kompensasi merupakan cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan. Proses kompensasi. Jaringan untuk memberikan balas jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi agar mencapai prestasi yang diinginkan. Kompensasi yang diterima ada 2 macam. Kompensasi finansial, yang juga merupakan kompensasi langsung, dan kompensasi non-finansial yang tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Pembinaan karir. Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang telah maupun yang sedang dilakoni. Konsep perencanaan karir adalah karir sebagai suatu urutan promosi atau transfer ke jabatan-jabatan yang lebih besar, tanggung jawabnya, atau ke lokasi-lokasi yang lebih baik. Karir sebagai petunjuk pekerjaan yang membentuk suatu pola kemajuan yang sistematik dan jelas. Karir sebagai sejarah pekerjaan seseorang atau serangkaian posisi yang dipegangnya selama kehidupan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu terus dibina agar meningkatkan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Untuk itu perlu dilakukan tanamkan keyakinan bahwa karyawan adalah yang paling menentukan dalam mencegah kecelakaan. Tunjukkan kepada karyawan bagaimana mengembangkan perilaku kerja yang aman. Beri teknik pencegahan kecelakaan secara periodik. Buat contoh yang baik. Tegakkan standar keselamatan kerja secara tegas. Kesehatan kerja mencakup fisik dan mental. Kesehatan kerja karyawan bisa terganggu karena penyakit, stres, ataupun kecelakaan. Hasil analisis. Hasil analisis terhadap elemen-elemen sumber daya manusia akan berupa suatu pernyataan apakah proyek dianggap layak atau tidak. Jika rencana proyek dinyatakan layak, maka studi akan dilanjutkan ke aspek lain. Jika rencana proyek dinyatakan tidak layak, dapat dilakukan kajian ulang yang lebih realistis dan
positif. Apabila memang sulit untuk jadi layak, sebaiknya rencana proyek diakhiri saja. Demikian saya kira tentang aspek sumber daya manusia. Selanjutnya saya akan tambahkan sedikit tentang aspek manajemen, di mana aspek manajemen tujuannya untuk mengetahui apakah pembangunan proyek dan implikasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan sehingga rencana proyek dapat dikatakan layak. Yang dibahas di sini tentang perencanaan proyek, pengorganisasian proyek sudah dibahas pada pertemuan 3, activating pada pertemuan 3, pengendalian manajemen juga sudah dibahas pada pertemuan 3, dan penutupan proyek atau penyelesaian proyek sudah dibahas pada pertemuan 3. Aspek manajemen, perencanaan, pendekatan dalam membuat rencanaan dan fungsi perencanaan, fungsi perencanaan dan rencana. Pendekatan dalam membuat perencanaan itu ada pendekatan atas bawah, top down, pendekatan bawah atas, bottom up, pendekatan campuran, dan pendekatan kelompok. Sedangkan fungsi perencanaan dan rencana itu meliputi penerjemahan kebijakan, perkiraan yang masih bersifat ramalan, berfungsi ekonomi, rapat koordinasi, alat atau sarana pengawasan. Macam-macam perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan jangka panjang 20-30 tahun, perencanaan jangka menengah 3-5 tahun, dan perencanaan jangka pendek 1 tahun. Macam-macam perencanaan berdasarkan tingkatan manajemen. Perencanaan strategis atau pada manajemen puncak, perencanaan operasional pada manajemen menengah, dan perencanaan fungsional pada manajemen fungsional. Program kerja. Untuk penyusunan program kerja yang baik, digunakan beberapa teknik seperti Gantt chart dan Gantt milestone chart, PERT, Program Evaluation and Review Technique, dan Network Planning, KT, Pola Kerja Terpadu, EIP, Performance Improvement Planning, dan APP, Analisis Persoalan Potensial. Anggaran. Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter. Dalam sistem tradisional, anggaran disusun berdasarkan jenis pengeluaran, misalnya anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran variabel, anggaran modal, dan anggaran piutang, serta anggaran kas. Demikian bahasan kita tentang studi kelayakan proyek dari aspek SDM bagian 2 dan sedikit tambahan tentang aspek manajemen. Berikutnya adalah pertanyaan untuk latihan, di mana saudara tidak perlu membuat video seperti yang sebelumnya. Ini kita akan coba simulasikan metode untuk ujian, menjawab ujian tengah semester, di mana soal ini akan saya tempelkan pada tugas, tapi nanti metodenya adalah metode untuk menjawab atau untuk melaksanakan ujian tengah semester. Jelaskan apa perbedaan antara perencanaan SDM untuk proyek bisnis dengan perencanaan SDM untuk implementasi bisnis rutin. Ini saudara tulis di lembar jawaban. Kalau biasanya kan saudara tulis jawabannya lalu saudara bacakan dan saudara rekam dalam bentuk video. Ini tidak usah. Ini nanti saudara masukkan ke dalam sistem di Olu. Dan Olu itu nanti akan ada, saya bikinkan di situ tugas. Metodenya itu nanti akan kita terapkan di dalam
metode untuk ujian tengah semester. Nah, kira-kira itu ya yang agak penting dari pertemuan ini. Kita akan mencoba mensimulasikan cara untuk melakukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pada ujian tengah semester dengan menggunakan online learning UHAMKA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.